bersama saya Devon di channel Devon Suke. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi dari seri HTML dasar kita. Kita kemarin sudah selesai di bagian 4. Teman-teman bisa buka folder HTML dasar kita kemarin. Nah, kita sudah selesai terakhir di bagian heading. Nah, sekarang kita akan memulai yang baru. Teman-teman bisa langsung buka VS Code-nya saja. Nah, ini dari tutorial kita yang terakhir ya, yang bagian heading. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian 4, yaitu paragraf. Teman-teman, kita bisa hapus saja ini, kita close. Terus, teman-teman bisa tekan Ctrl B untuk menampilkan folder kita kemarin. Teman-teman bisa klik tambah di sini. Kita tulis bagian 4 paragraf.html. Kita enter. Nah, seperti biasa kita langsung buat saja struktur HTML dasar dengan yang baru. Kita perkecil. Nah, kita tulis saja tanda seru, terus kita tab. Nah, di sini kita langsung ubah saja title-nya menjadi paragraf. Nah, mungkin dari seri awal juga teman-teman sudah dapat lihat kita sudah mulai menggunakan tag P. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya lebih lengkap lagi beserta beberapa penjelasan dari tag lainnya. Nah, seperti teman-teman tahu, tag P yang modelnya seperti ini, kita klik tab. Nah, tag P ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah paragraf. Nah, dan tag P ini sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Contoh pertama adalah browser secara otomatis akan membuat sebuah white space di atas dan di bawah sebuah paragraf. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya. Kita coba buat lorem 30 kata, tab. Nah, teman-teman bisa tekan Alt Z agar teksnya ke bawah. Kita save. Kita kembali ke Explorer. Nah, kita klik kanan bagian 4 paragraf. Kita open with Google Chrome. Atau terserah teman-teman gunakan browser apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bagian pertama dari ciri-ciri paragraf itu dia akan membuat white space di atas dan juga di bawah. Teman-teman mungkin tidak lihat, tapi coba kita klik kanan, kita inspect. Kita klik tombol panah ini yang ada kursornya itu. Nah, teman-teman lihat. Nah, yang berwarna kuning itu adalah white space yang disebutkan. Dan jika sudah masuk ke CSS itu dinamakan margin. Teman-teman bisa lihat ada penjelasannya. Dia memiliki margin 16 pixel atas dan bawah. Nah, ciri-cirinya lain lagi dari sebuah tag paragraf ini adalah besar dan kecilnya layar akan menentukan bagaimana HTML tampil. Jadi bukan hanya tag P saja ya. Ini juga berlaku bagi sebuah elemen. Jadi teman-teman bisa lihat saat saya perkecil ya, secara otomatis teksnya juga akan ikut ke bawah. Nah, akan ikut ke bawah. Itu juga berlaku bagi elemen-elemen lain seperti gambar dan lain sebagainya. Nah, kita kembalikan. Nah, ciri-ciri lainnya dari tag paragraf ini adalah browser secara otomatis akan menghilangkan ruang ekstra ataupun spasi yang lebih
yang akan ditampilkan. Contoh ya, kita hapus ini, kita buat baru, kita buat lorem 20 saja. Nah, teman-teman perhatikannya di sini saya tekan enter. Terus di sini ada spasi 3 kali. Terus saya enter lagi. Dan sini spasi lagi. Spasi. Nah, saya save, kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, lihat. Tidak ada terjadi perbedaannya ya. Nah, terlihat sekali perbedaannya. Kita coba taruh di bawah. Nah, kita rapikan, kita save. Lihat, ini saya sudah taruhkan break line atau baris baru. Ini juga saya tambahkan spasi beberapa. Saat kita kembali ke browser, kita refresh, itu tidak membawa pengaruh. Jadi, browser akan otomatis menghilangkan baris baru dan juga spasi berlebihan saat kita coding ya. Jadi lihat, tidak ada spasi yang saya tuju, yang lebih itu semuanya hanya satu, dan tidak ada baris baru. Nah, itu dia ciri-ciri paragraf. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang tag BR. Tinggal tulis BR saja. Nah, tag big atau bisa dibilang break line ini digunakan untuk mendefinisikan line break. Kita juga sudah gunakan pada tutorial sebelumnya. Nah, dan ini dapat kalian gunakan jika kalian ingin membuat baris baru tanpa perlu paragraf baru. Contoh ya, ini kita hapus, kita buat P dengan lorem 10, kita tab, ini juga lorem tab 20, kita hapus dulu BR nya ya, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, teman-teman lihat di sini ada jarak seperti yang kita sudah tahu tadi, karena paragraf otomatis membuat ruang di atas dan di bawah. Nah, fungsi break line-nya itu adalah kita bisa menghilangkan tag P, kita bisa membuat sebuah baris atau membuat paragraf baru tanpa perlu buat tag paragraf lagi. Ini kita coba save, kita kembali ke browser. Lihat, ini kembali jadi satu paragraf. Nah, kita tambahkan BR di sini. BR, kita save, kita kembali ke browser dan kita refresh. Lihat, ini menjadi buat paragraf baru, meskipun tidak seperti sifat paragraf aslinya ya, yang membuat space di atas dan juga di bawah. Tag BR juga termasuk salah satu tag yang tidak memiliki nilai karena tidak punya tag penutup, jadi dia jomblo ya. Seperti penjelasan sebelumnya, jadi dia tidak memiliki tag penutup. Ada lagi sebuah masalah yang biasa terjadi di sebuah dokumen HTML, yaitu poem problem. Nah, poem problem ini adalah di mana suatu paragraf atau teks akan ditampilkan satu baris. Itu dia yang tadi kita sudah contohkan. Jadi biar teman-teman mau ini ya, coba ya, saya enter sebanyak apapun, saya save, ketika saya kembalikan, lihat, tidak akan ada hasilnya, sama saja ya. Oke, kita kembalikan. Kalau misalnya juga teman-teman tetap ingin membuat teks paragrafnya memiliki format sesuai yang kita masukkan, seperti contoh tadi, kita hapus dulu, kita buat 30 lorem, kita tab. Nah, kalau teman-teman mau
kalau nah seperti ini. Kalau teman-teman misalnya mau tampil tetap seperti ini, tetap bisa. Kita save dulu, kita lihat ke browser. Nah, dia akan tetap panjang ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat formatnya seperti ini sesuai dengan isi kodenya, teman-teman dapat menggunakan tag pre. Kita coba ya, ini tag pre tab, kita enter. Nah, kita coba copy teks ini dan kita akan bandingkan ya. Nah, kita save, kita samakan persis. Sekarang sudah sama. Kita save, kita lihat di browser ya, teman-teman perhatikan perbedaannya. Nah, lihat ya, jadi berbeda. Ini betul-betul tampilan sesuai dengan di kode. Teman-teman bisa lihat. Ada ini spasi yang banyak, ada juga break line setelah elite ini. Ini sama persis ya. Jadi itulah fungsi dari tag pre. Tag pre sendiri kalau teman-teman perhatikan memiliki juga perbedaan sendiri, yaitu dia biasanya akan menggunakan jenis font Courier. Lihat teman-teman, ini defaultnya adalah Times New Roman, tapi kalau kita gunakan tag pre maka dia akan menggunakan font Courier ya. Mungkin bisa aja berbeda tergantung browsernya, tapi biasanya Courier. Dan jelas fungsinya juga untuk mempertahankan spasi dan juga baris. Lihat ada perbedaannya kalau teman-teman perhatikan. Saya zoom lagi. Lihat itu perbedaannya jelas sekali ya. Oke, sekian dulu dari seri HTML kita mengenai HTML paragraf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan bye-bye-bye.